apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Aparat Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut gagalkan penyelundupan 10 kg sabu-sabu di perairan Asahan. Suasana sepi, komplotan spesialis pencurian sepeda motor menggondol 2 sepeda motor di sebuah kos-kosan di kota Medan. Orang tua dan calon murid baru memadati area sekolah untuk mengikuti seleksi penerimaan murid baru di kota Sibolga. Kita awali berita hari ini. Aparat Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 10 kg sabu-sabu di atas perahu yang sedang melaut di perairan Asahan. Saat penyergapan, seorang kurir pembawa narkoba tersebut nekat menceburkan diri ke laut untuk menghindari penangkapan. Video amatir ini direkam saat berlangsung penyergapan pada sebuah perahu pengangkut sabu-sabu beberapa hari lalu. Perahu ini menerima pengiriman narkoba dari perahu lainnya dalam penyeberangan melintasi perairan Malaysia ke Indonesia. Tiba di perairan laut desa Sei Sembilang, kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, kurir pembawa sabu-sabu nekat menceburkan diri ke laut saat berhadapan dengan personel Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara. Namun upaya pelarian Abdul Halim berusia 39 tahun, warga Tanjung Balai itu gagal total. Polisi menangkap dan membawanya ke daratan bersama tersangka lainnya bernama Sarjani, berusia 25 tahun, warga Aceh yang juga berperan sebagai kurir. Dari perahu ini, polisi menemukan 10 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam dek. Modusnya selalu sip to sip mengambil transaksinya. Sip to sip adalah dari kapal ke kapal, itu di perairan Malaysia, perbatasan setidaknya, kemudian dibawa dengan kapal Indonesia ke perairan Asahan. Nah, di Asahan inilah yang banyak dipecah. Ada yang masuk ke Tanjung Balai, ada yang masuk ke Asahan itu sendiri, dan ada yang masuk Batubara, bahkan ada yang masuk ke Labuan Batu. Modusnya seperti itu. Polisi kini sedang mendalami siapa pemilik dan calon penerima sabu-sabu itu. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Memanfaatkan situasi yang sepi, komplotan spesialis pencurian sepeda motor beraksi di sebuah kos-kosan di kota Medan. Mereka membawa kabur 2 sepeda motor milik penghuni kos. Dari rekaman kamera pengawas ini terlihat 4 orang pria dengan mengendarai 2 sepeda motor masuk ke dalam kos-kosan yang tidak terkunci di kawasan Jalan Menteng 7, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Para pelaku kemudian membobol 2 unit sepeda motor milik penghuni kos sebelum kabur membawa sepeda motor hasil curian. Menurut korban, para pelaku diduga sudah mengintai sepeda motor incarannya. Jam 3-an lah, terus tiba-tiba diketok sama adik kos saya 2 orang. Kak, kenapa? Saya bilang. Terus keluarlah dulu, terus saya keluar, tiba-tiba dibilang, Kak, kereta kakak nggak ada loh. Ah, masa? Aku bilang. Terus dibilangnya, iya Kak, keretaku juga nggak ada. Coba lah yuk kita tengok. Terus waktu turun ke bawah, nengok keretanya emang udah nggak ada dua-dua. Waktu itu saya lihat lah di CCTV. Memang ada 4 orang, 2 kereta, dua-duanya naik beat. Datang gitu aja, karena kan kebetulan pagar juga lagi nggak dikunci. Jadi mereka datang langsung kayak udah lihai kali gitu. Jadi dibuka kereta, langsung pergi. 2 kereta yang dibawa. Jadi mereka 4 orang jadi satu-satu naik keretanya sendiri-sendiri. Oh, pelakunya sendiri kenal Kak? Enggak. Nggak, sebelumnya nggak pernah lihat Enggak sama pernah pelaku? juga. Kereta yang hilang itu jenis apa tadi? Scoopy dua-duanya. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Medan Area. Maraknya jual beli sepeda motor bodong di sejumlah platform sosial media di Tenggareng menjadi salah satu penyebab tingginya angka pencurian sepeda motor di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Polisi akhirnya bisa menangkap host acara pornografi di media sosial yang menjadi buronan selama 2 bulan. Pelaku yang ditangkap di Pekanbaru Riau ini merupakan satu dari 4 tersangka rumah produksi pornografi yang digerebek pada April 2025 lalu. Polisi dari Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara akhirnya bisa menemukan tempat persembunyian di sebuah rumah kos di Kota Pekanbaru. Ia dicari polisi selama 2 bulan karena menjadi tersangka kasus tindak pidana pornografi. Pria 36 tahun ini diduga menjadi host live pornografi di media sosial dan aplikasi pihak ketiga pada ponsel dan komputer pada April lalu. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 3 orang tersangka yang berperan sebagai germo, sekaligus perekrut, serta sepasang remaja putra dan putri berusia 19 dan 15 tahun yang berperan sebagai talent. Rumah industri pornografi yang didalangi tersangka telah beroperasi sejak November 2024 lalu, menggunakan 5 akun media sosial yang telah di-ban. Tersangka mengaku dapat menghasilkan hingga 70 juta rupiah dari siaran langsung pornografi yang didapat melalui gift penonton. Termasuk sudah lama, yaitu dari mulai bulan November 2024 sampai ditangkapnya tanggal 14 April 2025. Jadi kita lihat di situ sudah lama yang bersangkutan melaksanakan live dengan mengikutsertakan anak di bawah umur. Oleh sebab itu, ini kejahatan yang sangat rentan dan dalam melakukan aksinya, saudara WWS ini dalam hal ini memiliki 5 akun, ya. Di mana 5 akun ini yang kita ungkap adalah akun Presiden Mangkok. Kemudian yang 4 lagi sudah di-ban oleh TikTok. Sekali tayang saya di-keep, Pak. Di-keep. Iya. Totalnya keuntungan berapa total sampai sekarang? Kalau sampai 6 bulan sekitar 70 juta. Berapa? Selama 6 bulan saya Sekitar 70 juta. Dalam praktiknya, sekali siaran menampilkan adegan serta aktivitas seksual. Para talent dibayar sebesar Rp700.000. Polisi menyita sejumlah perangkat yang digunakan dalam rumah industri pornografi ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan. Untuk mengatasi overkapasitas atau kelebihan jumlah penghuni lapas di Indonesia, pemerintah akan membangun 13 lapas baru di berbagai wilayah di Indonesia. Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan saat meresmikan Autogate di Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang pada Selasa sore. Melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan Agus Andrianto meresmikan Autogate Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Dalam kesempatan itu, Menteri Agus juga menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 13 lembaga pemasyarakatan di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengatasi kelebihan jumlah penghuni lapas. Untuk Sumatera Utara, sudah ada 1 daerah yang menghibahkan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan lapas baru di Kabupaten Asahan. Lahan lainnya berada di Kabupaten Karo dan Langkat. Sementara itu, rancangan pembangunan lapas baru di Nusa Kambangan dan Solo, Jawa Tengah, serta di Jawa Timur sudah hampir rampung. Saat ini sedang perluasan di beberapa lapas, kemudian ada lapas 7 lapas baru yang sedang kita bangun. Harapannya bisa mengurangi overkapasitas. Tadi juga saya sudah sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, kita akan duduk bersama dengan Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota, karena ada lapas dan rutan yang sekarang ada di tengah kota. Mungkin ada keinginan dari pihak pemerintah daerah memanfaatkan untuk yang lebih produktif dari pemerintah daerah. Sepanjang nanti mereka siapkan lahan pengganti, kemudian membangun lapas, maka kita tinggal pindah buku, karena tinggal sama-sama pemerintah antara pusat dan daerah tinggal pindah buku aja. Akan lebih Pak. Ya dimanapun, kalau memang ada Bupati Wali Kota atau Pak Gubernur yang berminat
untuk menggunakan atau dengan membaca bahwa lapas dan rutan yang ada di kotanya ini memang sudah tidak layak, tidak, karena mungkin macet dan lain sebagainya, ini bisa diajukan untuk restart dengan Kementerian Perhubungan.